Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nursepti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Akan menyampaikan video praktek pembelajaran siklus pertama di SDN Rawajati 07 Pagi, Jakarta Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Rasya silakan pimpin doa untuk hari ini, Nak. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Rasya. Anak-anak silakan mengisi link absen. Ya, sudah mengisi semuanya? Saya udah, Bu. Oke, Nak. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, cukup, Nak. Ya, sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, yaitu pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Melalui kegiatan mengamati video proses terjadinya hujan tentang proses terjadinya hujan, peserta didik dapat berdiskusi menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan mengamati gambar dan teks cerita pada slide PowerPoint tentang proses terjadinya hujan, siswa dapat berdiskusi, menyusun informasi secara tertulis tentang urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. 3. Melalui pengamatan slide PowerPoint tentang teks cerita lama kegiatan dalam satuan waktu, siswa dapat menganalisis lama waktu kegiatan dalam satuan waktu dengan tepat. Baik anak-anak, sebelum lanjut pembelajarannya, oke, coba perhatikan gambar yang minta tolong mikrofonnya dimatikan dulu semuanya. Ya. Ibu lanjutkan pembelajarannya. Pembelajaran 5. Coba kalian perhatikan. Perhatikan gambar yang ada di layar handphone kalian. Di sini siapa yang bisa jawab? Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Hujan, Bu. Ya, betul sekali, Nak. Peristiwa yang ada di gambar ini yaitu peristiwa tentang hujan, ya. Bagaimana proses terjadinya hujan? Apa perubahan wujud yang terjadi pada proses hujan? Nah, kira-kira kalau pada saat hujan seperti ini, bagaimana perasaan kamu, Nak? Maaf sebelumnya, anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin? Ayo, siapa yang ingat pembelajaran kemarin? Peristiwa pengembunan. Peristiwa pengembunan. Siapa yang bisa kasih contoh peristiwa pengembunan? Saat Yasmin. bernafas depan kaca terasa sembab bagian kaca. Sekarang pada proses pengembunan terjadi peristiwa perubahan wujud benda. Siapa yang tahu perubahan wujud benda pada pengembunan itu apa? Gas menjadi cair. Gas menjadi cair. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai proses terjadinya hujan ya. Kemudian kita akan belajar menghitung lama waktu dan kita akan belajar mengenai sikap yang mencerminkan sikap tolong-menolong ya. Nah, di sini ada gambar ya. Perhatikan gambar. Gambarnya tentang peristiwa apa? Hujan. Bagaimana perasaan kamu pada saat hujan? Senang.
agar lebih tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Sebelum Ibu memutar video tentang proses terjadinya hujan, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 bagian. Amati video ini, video proses terjadinya hujan. Nanti kalian akan berdiskusi mengenai perubahan wujud benda. Kemudian kalian dapat berdiskusi menjelaskan bagaimana proses atau tahap-tahap terjadinya hujan. Oke. Sudah menyimak video proses terjadinya hujan ya. Sekarang anak-anak berdiskusi mengenai bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Kemudian, sekarang kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi semuanya. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Siap, Bu. Ya, silakan kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Pertanyaannya, bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan? Siapa yang mau? Siapa yang ingin? Bu. Oke, terima kasih. Itu dari kelompok 1 ya. Perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan, penguapan dari wujud yang cair berubah menjadi uap atau gas, pengembunan dari wujud gas menjadi cair. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan. Ya, Ibu lanjutkan pembelajarannya. Nah, pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Pernah atau tidak? Pernah. Ya, Ibu bacakan sebentar ya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud sebagian permukaan bumi berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, inilah amatilah proses terjadinya hujan ya. Di sini ada menguap, kemudian ya, ini proses terjadinya hujan. Tugas kalian adalah nanti silakan berdiskusi lagi menjelaskan proses terjadinya hujan sesuai dengan urutannya. Kalian mengurutkan proses terjadinya hujan ya, seperti ini. Kalian bisa unduh di Google Classroom-nya ya. Ya, setelah itu kalian bisa menjelaskan dari proses nomor 1 sampai nomor 5, kalian jelaskan ya. Kalian jelaskan proses terjadinya hujan. Silakan berdiskusi sesuai kelompok. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan jelaskan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, terima kasih Aska. Good job. Jawabannya sudah benar semuanya ya, apa yang kalian tadi ceritakan berdasarkan kelompoknya. Berarti kalian sudah mengerti ya, proses terjadinya hujan. Baik, Ibu akan lanjutkan. Coba perhatikan teks cerita di bawah ini. Siapa yang tahu ini gambar siapa? Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pukul 09.10. Berapa lama hujan turun? Oke, terima kasih Rahasia sudah membacanya. Bagaimana cara menghitung lama waktu suatu kejadian ya? Nah, sebelum menjawab ini, silakan kalian simak video tentang menghitung lama waktu ya. Sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan mengamati video menghitung lama waktu. Balik lagi kembali ke soal yang tadi ya, yang tadi tentang Siti ya. Ya, saat itu hujan turun. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul
9:10. Berapa lama hujan yang turun? Ya, siapa yang bisa jawab? Siti, perhatikan jam yang ada di sini. Mula-mula Siti tadi hujan turun jam 7:15. Kemudian berhenti pukul 9:10. Maka lama hujan turun yaitu adalah 1 jam 55 menit, Bu. 1 jam 55 menit. Iya, seperti ini ya perpusnya ya. Nah, jam 7:15 ke pukul 8 adalah 45 menit. Kemudian jam 8 sampai jam 9 1 jam ya. Kemudian jam 9:10 berarti 10 menit. Lama waktunya hujan reda yaitu 1 jam 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit ya. Jadi hujan turun selama 1 jam 50 menit. Nah, di sini ada soal lagi nih. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat jam 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Jam 6:45 menit, Bu. Ya. Dari jam 6:25 menit ke 30 menit itu nanti berapa jam lagi? Nah, 30 menit setelah pukul 6:25 yaitu adalah jam 6:55 menit. Oke, perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Ibu minta Adelina silakan jawab nomor 1. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Bagus, ya. Yang B sekarang. 4 jam sebelum pukul 6:20 adalah pukul 45 menit setelah pukul 4:10 adalah pukul yang D sekarang. 3 jam setelah pukul 1:20 adalah pukul. Baik anak-anak, terlihat di layar kalian? Ya, ini nanti kalian kerjakan di LKPD ya, LKPD yang ada di Google Classroom. Ini tugas mandiri yang harus kamu selesaikan ya. Kemudian lanjut pembelajarannya, bacalah cerita di bawah ini ya. Oke, nah kira-kira yang ini, kira-kira kalau terjadi pada Udin seperti ini, apa yang kamu lakukan? Baik anak-anak, perhatikan Ibu dulu, silakan dimatikan mikrofonnya. Kali ini Ibu akan mengadakan diskusi lagi mengenai menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Sekarang kelompok 1 dulu. Ibu minta jawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Ayo. Tuliskan pengalamanmu atau ceritakan pengalamanmu yang menunjukkan sikap tolong-menolong di sekolah. Coba ceritakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 3 masih kelompok 1. Mengapa kita perlu tolong-menolong? Oke, terima kasih kelompok 1. Ibu lanjutkan pembelajarannya, yaitu tolong-menolong di lingkungan sekolah. Ya, di sini ada gambar. Kira-kira gambarnya tentang apa? Tentang peristiwa apa? Nah, coba dibacakan. Siapa yang mau membaca teks cerita yang ada di teks ini? Oke, silakan dilanjutkan, Nak. Oke, terima kasih sudah membaca. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Adakah yang bertanya tentang pembelajaran hari ini? Oke, sekarang Ibu minta dari pembelajaran kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ibu minta Rahasia buatlah kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Rahasia untuk membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Jali-Jali dulu ya. Oke, terima kasih ya. Sebelum mengakhiri, Ibu minta kalian kerjakan soal evaluasi mengenai pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Silahkan dikerjakan di Google Classroom-nya ya. Ibu beri waktu sampai jam 1 nanti ya. Nah, kemudian bila ada nilai yang di bawah KKM, ya nanti Ibu akan berikan remedial. Bila ada yang nilainya sudah mencapai KKM, Ibu berikan pengayaan. Baik anak-anak,
persiapkan pembelajaran untuk besok, yaitu pembelajaran ke-6. Oke, kiranya sudah dulu pertemuan atau pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Rasya silakan pimpin doa. Doa selesai. Terima kasih Rasya, terima kasih anak-anak semuanya. Ya.